itu ada masalah bukan banyak. Anak-anak juga boleh, dari ibu-ibu, anak-anak, ya yang masih bersekolah, yang kerja, yang semuanya deh. Enggak, nanti ditampung sama saya, nanti beberapa pertanyaan baru dijawab sama Pak Kiai. Boleh tunjuk tangan atau langsung saja? Tunjuk tangan. Ayo ibu-ibu yang mau nanya dulu ya, ibu dulu ya. Ibu boleh loh. Ayo ibu sini. Agak deketan sini. Tuh, sini bu. Sini. Sini nembak, kalau di sini nembak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya mau nanya nih. Ini kan kebiasaan ibu-ibu. Yang saya pertanyakan, seumpama kita lagi sholat nih, kita lupa ini tadi lagi masak, lagi goreng ikan. Ya, tiba-tiba pas pertengahan sholat ingat karena ada bau gosong, mau dibatalin sholat. Seumpama udah sholat maghrib ya 3 rakaat, mau dibatalin udah rakaat yang terakhir, nggak dibatalin, itu nanti gimana? Takut kompor meledak. Jadi gimana nih Pak Kiai? Ya itu aja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua ya, dua. Duduk aja ya. Iya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Pak Kiai, mau ada pertanyaan begini mengenai riba ya Pak Kiai. Enggak riba, siap. Kan kita ini kan di sini kan rata-rata kan perumahan itu kita kan cicilan ya Pak Kiai. Itu gimana ya selama kita masih mencicil ini? Apakah kita dikenakan dosa riba atau gimana gitu loh Pak Kiai. Terus saya pernah dengar juga katanya selama kita masih mempunyai hutang itu untuk sedekah itu tidak diperbolehkan atau gimana gitu Pak Kiai. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Anak tiga, ada satu lagi. Ibu, kayaknya tuh nyari duit yang gampang gimana gitu lah. Doanya apa gitu? Boleh. Ayo belum, lagi mikir dulu. Iya, mikir dulu. Namanya siapa? Iya. Dari mana? Jadi kayak Mama Dede curhat dong, Ma. Ya. Curhat dong Pak Kiai. Ya. Jadi gini, kalau yang pertama tadi pertanyaannya seputar apa tuh? Sholat. Seputar sholat. Kalau lupa biasanya juga nanti kayak jawab ya. Contohnya gini, kita lupa sholat. Pas kita sholat, naruh dompet di mana? Contohnya pas sholat ingat. Sama kayak gitu. Nah, jadi nanti ini langsung buat Kiai yang pertama gimana tuh Pak? Kalau Kiai, kalau misalnya gosong, mana lebih mudorot? Jadi maksudnya mana lebih mudorot? Meninggalkan sholat, batalin, atau ya kita dulu ke yang gorengan kita gosong gimana ya? Mangga Pak Kiai. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. As-sholatu, sholat itu secara bahasa, secara lugah adalah doa. Ingat, jadi kita harus ingatnya itu dulu. Oh, ternyata sholat itu doa. Kita tarik ulur dulu, doa itu apa?
Doa itu adalah mohon ibadah. Kalau ibarat tulang sumsum itu doa. Lalu doa bagaimana? Yang kebetulan dari sholat itu doa yang mempunyai prasyarat. Syaratnya harus berhadas dulu, baik itu kecil maupun besar. Nah, dari doa ini kesimpulannya kita tarik doa dulu aja. Oh ya, doa sholat. Baru secara istilah muftatahatun bitakbir, mutaakhirun bitaslim. Secara istilah maksudnya rangkaian rincian dari sholat itu adalah dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sholat. Lalu bagaimana sholat itu kemudian sedang berlanjut? Di tengah sholat kemudian ada yang kita ingat, gitu kan? Apakah itu jemur pakaian, betul nggak? Ya. Apakah lagi masak, ya nggak? Atau lagi ngomong anak, tiba-tiba anak bangun, kan begitu ya? Atau macam-macam lainlah aktivitas yang memang di luar kita lagi sholat. Kalau seandainya kalau kita di awal sholat, Allahu Akbar, kita ingat langsung nih, oh ya lagi masak, bagusnya di stop, ya, karena masih awal, ya. Entah itu mau aktivitas kita mau buang angin kayak, mau istilahnya apa kayak apa, kita batalin aja langsung kalau masih awal, ya. Ya kan, kita lagi awal-awal nih, atau rakaat pertama lah, kan begitu. Ya sekarang logikanya aja, untungnya itu ibu nggak jadi imam. Coba kalau jadi imam ingat masak, gimana ya, ditinggalin apa yang ditinggalin, kan gitu ya. Kebetulan lagi sholat sendiri. Sholat sendiri ketika sudah akhir daripada sholat, daripada mara bahaya nantinya akan menjadi berkecamuk, ya batalin saja, gitu kan. Baik itu dari awal sholat maupun ingin mengakhiri sholat. Dan kita itu memang sangat membahayakan. Dan membahayakannya itu berasal memang dari kita. Beda kalau yang namanya binatang buas. Kita lagi sholat, di rakaat terakhir ada binatang yang kita jijik, tikus, kan begitu ya. Kita mau kabur udah akhir, kan begitu ya, serba salah nih, gimana nih, ya kan? Nah di situ boleh kita mukul itu binatang, kita bunuh itu binatang sekalipun lagi sholat. Tapi ketika saat memang sholat itu kita melihat bahwa apa yang tadi itu takut apinya kebakar dan lain lebih bagus dibatalkan saja, insya Allah. Kenapa alasannya? Ad-darurat tusbihul masbur. Karena memang keadaan darurat. Nah disitulah letak keadaan darurat, bahwa yang namanya sholat memang doa, tetapi ada yang lebih penting lagi. Kenapa? Itu kalau kebakaran urusannya sama seluruh orang. Nah kalau sama seluruh orang ini yang boleh diberhentikan, contoh, ini contoh ya. Kita lagi mau sholat Jumat, ya masjid udah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana udah mau sholat lagi kan? Kita baru mau jalan ke situ, tiba-tiba sudah ada kebakaran, bantuin yang kebakaran. Kenapa? Pas au ila zikrillah, walaupun memang ada larangan kita hubungan dunia, tapi memang awil hajati lil akhirah. Kalau memang ada sangkutan atau yang memang ada berhubungan dengan orang banyak, itu nyangkutannya ukhrawi. Jadi ketika saat itu kita nggak usah Jumat, kita bantuin yang kebakaran, insya Allah. Baru nanti sholat zuhur, insya. Paham nggak kira-kira? Paham. Insya Allah. Itu yang pertama gitu. Nanti bakal lanjut lagi. Itu ya Bu ya.
Puas nggak Bu? Jangan puas ya, jangan puas. Jadi tadi pilihan tubuh. Kalau kira-kira mudorotnya atau lebih darurat yang mana, Ibu tinggal pilih. Diperbolehkan. Jadi hukumnya darurat. Jangan setiap masakan dibatalin, jangan. Ya, di awal ataupun di akhir kalau memang membahayakan silakan dibatalin. Gitu. Contohnya udah banyak tadi pakai. Nah, untuk ibu yang kedua ini gimana kalau kredit rumah? Kalau kita kredit rumah sedekah kita nggak diterima atau sedekah kita berkurang pahala atau gimana? Karena ntar kalau motor kredit contoh itu belinya dit. Motornya kredit. Ilok. Jadi ini perkara tanya Mak Kiai ya, apakah ini perkara subhat atau apa ini perkara apa? Jadi niatnya bagaimana nanti itu yang jawab Pak Kiai ya. Nah sekarang siap ya dengerin Bu ya, dari ibu mana kurang tahu, nanti kalau ada yang tanya lagi mohon sebut nama. Mangga Pak Kiai. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mutasyabihat. Halal jelas, haram juga jelas. Nah kemudian wa ma bainahuma, dari antara halal dan haram itu jadi subhat. Lalu tadi pertanyaan bagaimana masalah riba? La ta'kulur riba. Dengerin. Riba. Dengan adanya medsos, penerangan riba bermacam-macam. Karena apa? Karena kita agak kesandung juga gitu loh, ya kan? Kesandung juga. Aduh, gue nih kayak begini. Aduh, kayak begini. Apalagi sampai jangankan untuk yang namanya sedekah, bayarin dulu utang dong, kan begitu ya. Baik saudara, setelah saya mengalami yang namanya bahsul masail di Jakarta dengan MUI, kesimpulannya berangkat umroh dengan bayar nyicil itu mubah, boleh. Wong umroh aja boleh, kan seperti itu, apalagi hal yang lain, kan begitu. Di antaranya seperti itu. Kalau sekarang kita tidak berhubungan dengan kredit, kita punya apa, kan begitu? Betul nggak kira-kira? Betul. Kita punya apa? Sedangkan yang dimaksud berkredit itu tanda tangannya banyak. Seandainya ini pihak yang kedua meninggal, ahli warisnya begini, bahkan yang punya tanggungan itu dianggap lunas. Itu namanya sudah MOU dan sudah melalui perjalanan daripada hitung-hitungan, serta kecuali yang nggak boleh dihutang adalah emas. Kenapa emas nggak boleh dihutang? Karena harganya berubah, ya kan? Nah, ibu yang nggak boleh ngutang tuh emas. Kenapa? Karena emas itu besok harganya lain, betul nggak? Besoknya lagi lain, beda. Yang kedua beras, nggak boleh beras diutang. Karena apa? Itu menjadi darah daging. Jadi kalau yang namanya ngutang beras dan ngutang emas, hati-hati. Karena kalau beras itu adalah menjadi darah daging. Kalau sekedar prasarana pakaian, mobil dan lain sebagainya, itu yang tidak dibolehkan adalah emas. Kadang-kadang ada orang jual beli emas tapi kredit, itu yang haram. Karena haram harganya berubah emas, hati-hati. Insya Allah. Jadi saya katakan besar, kalau emas itu sampai kita kredit itu sangat-sangat merugikan, ya, merugikan diantaranya seperti itu dan tidak boleh secara hukumnya. Lalu bagaimana ketika saat yang namanya kita ini kredit rumah, kredit mobil, nggak apa-apa. Kalau kredit selagi kita mampu, karena kredit itu hubungannya bukan manusia dengan manusia,
itu tanggung jawab kita dengan perusahaan yang kita kredit. Tanda tangannya aja udah banyak, betul nggak? Tanda tangan sono, tanda tangan ini. Nah berarti kan kita nih siap bertanggung jawab. Dan memang tujuan kredit ini kita bisa income per kapita kita lihat mampu nggak nih kita utang ratusan juta, sedangkan income kita per bulan nih 5 juta nih umpama dikenain umpamanya sebulan 3 juta, masih ada lebih dikit dah, kan begitu. Nah berarti kan kita juga mikir, nggak mungkin ketika saat kita ngambil ratusan juta tapi kita nggak punya penghasilan. Makanya ada survei. Survei ini yang menentukan berapa gajinya per bulan, berapa ini per bulan tuh begitu. Jadi bagaimana? Boleh apa tidak? Mubah gitu. Karena apa? Karena di duanya ini udah rito pirito. Jadi alasan bagaimana kita untuk kredit? Kredit ini sistemnya rito pirito. Akhirnya nggak mampu kita. Rito kita diambil 3 bulan nggak bayar. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kan banyak yang ditarik-tarik tuh. Nah, ya makanya seperti itu. Nah makanya kita lihat income per kapita kita per bulannya mampu nggak nih ngambil ini mah ini belum beres udah ngambil lagi akhirnya ya kelibet. Nah itu yang tidak dibolehkan. Jadi kita harus tahu diri juga kita pemasukan per bulannya berapa, baru kita muterkan lagi. Jadi baru yang disebut al halalu bayyinun wal haramu bayyinan. Yang namanya haram jelas, yang namanya juga halal jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Dan di antara dua halal apa haram nih? Karena udah melalui perdiskusian, melalui berbagai hal, anggap aja subhat. Karena hidup di dunia memang subhat. Bagaimana kesimpulannya? Awil hajati syadidah. Kita ambil yang sekira keperluan kita saja dan kita mampu. Kalau udah melebihi target itu yang jadi dosa ribanya. Masa? Dan kita akan lihat frekuensinya. Oh, kita ngambil sekian nih. Ini per bulannya nih sekian persen. Oh, berarti ini masuk akal. Kan begitu ya. Jangan sampai kayak emok. Tahu nggak emok? Bang Emok. Bang Emok ya. Pinjol, yang adalah pinjol kan begitu ya. Itu hati-hati ya. Nah, jangan sampai kita itu kena terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Jadi yang dilihat awil hajati syadidah, sekiranya memang kita mampu ngambil itu, gak usah lebih. Nah kalau udah lebih, baru menjadi riba beneran. Kenapa? Itu berarti maksain diri. Makan aja kalau kekenyangan muntah, betul gak kira-kira? Jadi kita ambil yang selagi kita rumah ini nggak ngaruh, motor nggak ngaruh, ya mau berangkat haji atau istilahnya umroh mau nyicil dulu boleh. Yang penting judulnya nggak mengganggu per kapita kita. Saya rasa itu sekian. Demikian ibu-ibu, baru 2 pertanyaan, semoga tidak puas ya. Nanti kalau puas nggak mau nanya lagi ya. Sekarang kepada bapak-bapaknya, mungkin masalah bapak-bapak juga lebih banyak daripada ibu-ibu yang mau ditanya. Bapak ya nanti sebutkan dari mana, masalahnya apa, terus apa yang jadi unek-unek. Oke. Ntar tanya lagi ntar. Tapi kalau di TV aja kan ada iklan. Ya kita pengen isi selawat dulu deh, mana tim Mandro 1 selawat dulu deh. Minta iklan dulu biar gak jenuh.